Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK disebut telah mendesain Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Pernyataan itu disampaikan oleh IGD Pasek Suardika yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat di YouTuber Akbar Faisal Onsen Konsoret berjudul Testimoni Saksi Peristiwa Kriminalisasi Hukum dan Politik SB terhadap Anas. SB sudah mendesain dengan oknum di KPK bahwa Februari 2013 harus sudah selesai ini. Anas Urbaningrum sudah selesai, pengambil alihan sudah bisa dilakukan, kata Pasek. Pasek kemudian menurut sebagaimana SBY memberikan sinyal politik kepada KPK untuk segera memproses Anas Urbaningrum. Sinyal itu, kata Pasek, disampaikan SBY saat kunjungan kerja kepresidenan ke Jeddah tanggal 4 Februari 2013. Itu jelas sekali. Itu pidato SBY kepada KPK, spesial sekali. SBY pidato dari Jeddah menyampaikan kepada KPK dengan bahasa kalau salah katakan salah, kalau tidak salah tolong jelaskan kenapa tidak salah, ucap Pasek meniru SBY. Mestinya kan kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, kalau terbukti katakan terbukti, kalau tidak terbukti katakan tidak terbukti. Itu logikanya. Nah, karena narasi kalimatnya seperti itu bahasa politik yang dibaca pesan kekuasaan kepada KPK bahwa barang bukti harus sudah selesai, tambah Pasek. Kemudian 7 Februari 2013, Pasek menceritakan bahwa media mendapat keterangan dari Syarif Hasan jika Anas Urbaningrum sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Meski dibantah oleh Syarif Hasan, kata Pasek, tetapi kemudian ada sprindik Anas Urbaningrum yang bocor. Kemudian tanggal 7 malam, itulah kemudian muncul sprindik bocor yang tanpa ada gelar perkara. 2 komisioner sudah tanda tangan, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, ungkap Pasek. Kalau nggak salah, Pak Pandu juga sempat disuruh tanda tangan, tapi kemudian menarik tanda tangannya, tambah Pasek. Pasek menuturkan fakta adanya sprindik yang bocor dan pernyataan Syarif Hasan yang beredar di media sosial. Anas Urbaningrum tersangka membuat SBY merubah peta. Tetapi, kata Pasek, SBY sudah mengambil alih langsung Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum pada 8 Februari 2013 melalui rapat Majelis Tinggi Partai. Tetapi dalam rapat Majelis Tinggi tersebut, Anas Urbaningrum menolak. Itulah kudeta yang artinya beliau SBY turun tangan langsung. Beliau rapatkan tanpa melalui kongres. Dia ambil alih itu semua, ujar Pasek. Pengambil alihan partai ini, sambung Pasek, berlanjut dengan SB mengundang DPD dan DPC ke Cikeas pada 10 Februari 2013 sepengetahuan Anas Urbaningrum. Di situ SB menunjukkan bahwa saya loh yang sekarang ngatur Demokrat, bukan Anas, cerita Pasek. Lalu kemudian SBY kembali membuat kegiatan pada 14 Februari 2013 kepada pemilik suara di Partai Demokrat. Undangan tersebut bukan ditandatangani SBY, tapi Jirwajek dan Edi Baskoro Yudhoyono. Dalam bacaan Pasek, SBY ingin kegiatan tersebut diarahkan kepada KLB untuk menyingkirkan Anas Urbaningrum. Tapi kan statusnya Mas Anas waktu itu belum juga menjadi tersangka. Ini tampaknya bikin SBY geregetan sama KPK. Ini enggak imbang, enggak ikutin gara-gara sprindik tanggal 7 bocor. Jadi ini penetapan tersangka Anas Urbaningrum belum keluar, beber Pasek. Upaya menggeser Anas Urbaningrum berlanjut di tanggal 17 Februari 2013 dengan membuat Rapimnas. Sebelumnya, kata Pasek, Anas dipanggil SBY ke Cikeas pada 16 Februari 2013 malam. Tetapi dalam situasi yang sama, KPK juga belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka hingga Rapimnas. Anas baru ditersangkakan tanggal 22 Februari, ucap Pasek. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pasek menceritakan Anas Urbaningrum kemudian mundur dari Partai Demokrat
sebagai komitmen atas fakta integritas. Dari penetapan tersangka 22 Februari 2013, kata Pasek, Anas baru diproses sebagai tersangka 10 Januari 2014. 10 bulan lebih didiamkan, tapi kekuasaannya Anas di Partai Demokrat telah berhasil diambil alih, katanya. Demikian tayangan dari PT Kreator. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya.